Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya kepada kita. Perkenalkan, kami dari kelompok Rendio. Kelompok kami ada 4 anggota. Saya, Rosel Gusan Permatasari, Evangelia Fimaelga DS, Farel Della Vecoa, dan Oden William. Kami akan menyampaikan beberapa informasi tentang penyebab, dampak, dan penanganan perubahan iklim. Kira-kira apa saja sih informasinya? Yuk, simak penjelasan kami. Apa pengertian iklim? Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Apa pengertian penanganan perubahan iklim? Penanganan perubahan iklim adalah target-target yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana atau PRB, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Polusi udara itu berdampak pada lingkungan dan dampak itu kita rasakan. Salah satunya perubahan iklim serta pemanasan global. Kata Esrom Hamongan Panjaitan, pemateri dalam diskusi catatan kritis lingkungan hidup 2020 di Jakarta. Perubahan iklim tersebut juga berkaitan dengan intensitas atau curah hujan yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya beberapa waktu lalu yang menyebabkan banjir. Rentetan kejadian yang menyebabkan perubahan iklim tersebut berasal dari polusi udara yang menyebabkan pemanasan kota atau peningkatan temperatur. Pemanasan kota itu tidak hanya dari antropogenik yang diemisikan oleh kendaraan bermotor, namun juga adanya temperatur itu sendiri, kata pemateri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Salah satu perubahan iklim bisa terjadi karena penggunaan bahan bakar fosil. Bahkan bakar fosil mengeluarkan karbon yang cukup besar. Maka dari itu, kita harus bisa hidup tanpa penggunaan bahan bakar dari fosil. Kita harus menjaga lingkungan kita juga. Kita harus membiasakan nasionalisme lingkungan. Nasionalisme lingkungan adalah semangat yang semestinya bertumbuh pada jiwa-jiwa anak bangsa. Dan juga Tuhan menciptakan kita untuk menjaga alam ini dan mengembangkannya, bukan merusaknya dan menggunakannya untuk kepuasan semata saja. Jadi mari kita kembangkan alam ini dan memanfaatkannya untuk hal yang baik. Dampak negatif yang bisa terjadi dari perubahan iklim adalah semakin banyaknya CO2 dan berkurangnya O2. Hal tersebut terjadi dikarenakan terlalu banyaknya orang yang menggunakan bahan bakar fosil yang menciptakan karbon yang cukup besar, serta berkurangnya lahan hijau untuk penyerapan CO2 dikarenakan untuk pembangunan gedung. Bila hal ini terus terjadi, maka ini akan berpengaruh pada masa depan dan juga anak-anak. Maka dari itu kita harus bisa merawat alam lebih baik lagi dan mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Tuhan menciptakan kita untuk merawat dan mengembangkan alam ini, bukan untuk merusaknya. Maka mari kita merawat alam ini untuk masa depan yang lebih baik. Solusinya adalah pertama, menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Langkah global pertama yang dilakukan dalam rangka mengatasi perubahan iklim adalah dengan cara menggunakan sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Hingga saat ini, sudah banyak perumahan dan apartemen yang berada di kota-kota besar mulai mengandalkan dan memasang panel surya untuk mengurangi penggunaan dan beban listrik pada tempat tinggal mereka. Kedua, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Saat ini sudah banyak negara yang mulai memberlakukan uji emisi yang sangat ketat terhadap berbagai kendaraan komersil. Tidak hanya itu saja, beberapa negara sudah memberlakukan transportasi umum. Tidak boleh menggunakan bahan bakar fosil sama sekali. Dengan mengalihkan transportasi umum untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil sama sekali sangatlah membantu untuk mengurangi kadar emisi yang ada di udara. Ketiga, melakukan penanaman hutan dalam skala besar.
Hutan merupakan jantung kehidupan bagi dunia ini. Tanpa adanya hutan dan wilayah hijau akan membuat kondisi bumi menjadi lebih panas dan tidak ada yang bisa menghasilkan oksigen yang segar untuk kita hirup. Solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok dimulai dari rumah masing-masing untuk membantu menangani perubahan iklim adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil saat berpergian ke tempat yang dekat, seperti menggunakan sepeda ke tempat yang dekat, membawa kantong belanja daripada menggunakan kantong plastik saat pergi berbelanja, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar halaman rumah, menghemat penggunaan energi seperti mematikan lampu saat siang hari, tidak membiarkan air mengalir saat tidak dibutuhkan. Perubahan iklim ternyata bisa terjadi karena kebiasaan kita sendiri. Perubahan iklim juga mengancam masa depan dan anak-anak. Kita juga seharusnya merawat alam ini, bukan malah menggunakannya hanya untuk kepuasan kita sendiri. Jadi kita harus menggunakan alam ini untuk hal yang baik dan mengembangkan alam ini. Oleh sebab itu, mari kita cegah perubahan iklim agar tidak terjadi pemanasan suhu dan kenaikan batasan air laut. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dan terima kasih.